Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur dan bersuka cita karena pada kesempatan ini kita bertemu kembali melalui channel Viva TV. Dan pada saat ini saya akan membagikan sebuah renungan singkat. Renungan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu Jadilah Berkat. Saya ingin membacakan kepada kita sebuah ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di mana setelah Tuhan Yesus menyampaikan beberapa ucapan bahagia, Tuhan Yesus mengajarkan dan menyampaikan firman-Nya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya atau murid-murid Kristus digambarkan seperti garam dan terang dunia. Garam berbicara tentang memberi rasa dan mengawetkan, yang artinya bahwa kehidupan orang percaya harus memberi dampak, memberikan kekuatan, menjadi berkat bagi orang lain. Garam bila tidak ada rasanya, maka tidak ada artinya. Maka ayat firman Tuhan katakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Demikian pula dengan terang. Terang berbicara tentang cahaya yang dapat menerangi kegelapan. Dan juga terang dapat memperlihatkan sesuatu hal yang sebenarnya. Karena di dalam area kegelapan kita tidak akan melihat yang sebenarnya apa yang ada di sekitar kegelapan tersebut. Demikian juga orang yang berjalan di dalam jalan kegelapan, mereka akan mudah tersandung, malahan mungkin itu bisa membawa satu bahaya di dalam kehidupan seseorang yang berjalan di dalam kegelapan. Kehadiran seorang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah akan mengubah kegelapan dengan terang Kristus. Hanya teranglah yang dapat mengubah kegelapan. Hidup di dalam kebenaran akan menuntun seseorang di dalam kemenangan dan terlepas dari belenggu kegelapan. Saudara, mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Di dalam satu perikop dari ayat yang tadi saya kutip, di mana di sana apabila kita merenungkan, kita akan menemukan jawaban mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama, menjadi garam dan terang dunia merupakan panggilan Allah, merupakan perintah Tuhan dan juga kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Sebenarnya ini merupakan isi hati Tuhan atau kehendak Tuhan bagi setiap kita yang dipanggilnya menjadi percaya agar kita melakukan perintahnya, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia ini merupakan sebuah identitas kita sebagai orang percaya, merupakan satu keharusan gaya hidup daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Yaitu agar hidup kita berbuah dan menjadi berkat. Di dalam Injil Yohanes berkata bahwa Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah memilih kita, bahkan Tuhan telah menetapkan kita agar kita pergi dan menghasilkan buah. Dengan apa kita menjadi garam dan terang dunia? Yaitu dengan hidup kita yang berbuah dan menjadi berkat. Dengan apa kita berbuah dan menjadi berkat? Yaitu dengan menjaga hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dengan mengatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik.
kehidupan kita, tingkah laku kita adalah gambaran daripada kekristenan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu saudara, jadilah berkat, bukan batu sandungan. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Yang ketiga, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang mengenal Kristus. Tujuan kita menjadi berkat bukan supaya kita kelihatan baik, kelihatan hebat, bukan juga untuk mencari nama, melainkan supaya orang lain mengenal Kristus. Orang lain mengalami Kristus, orang lain melihat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Hidup kita dan hidup orang lain juga diubahkan Kristus. Serta melalui kehidupan kita yang menjadi garam dan terang dunia, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun. Di dalam lingkungan pergaulan saudara. Mari jadilah berkat. Jangan mempermalukan Tuhan dengan cara hidup kita yang salah, dengan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melainkan muliakanlah Tuhan dengan segala hal yang kita katakan, dengan segala hal yang kita perbuat. Karena Tuhan akan memberkati dan Tuhan berkenan atas kehidupan orang yang mau menjadi berkat. Jadilah garam untuk menggarami, bukan digarami. Jadilah terang untuk menerangi, bukan diterangi. Selagi kita diberi kesempatan, selagi kita diberi kekuatan, mari jadilah berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan layanilah Tuhan dengan segenap hidupmu. Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan singkat ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk menaikkan satu pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi saudara masih diberikan kesehatan, kekuatan, selagi saudara diberikan waktu, selagi saudara diberikan kasih karunia Tuhan, mari saudara, jadilah berkat, jadilah kesaksian, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, layanilah Dia dengan sungguh-sungguh, layanilah Dia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihimu.